Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi, bareng aku Hazinatul Asror, mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru nih buat Sobat TC-TC semua, di mana di tahun baru ini pastinya kita juga harus ada dengan semangat baru, target baru, dan juga resolusi baru untuk menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, pastinya di sini aku udah menghadirkan bintang tamu atau guest star luar biasa yang akan menyampaikan banyak sekali informasi dan pengalaman yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, halo Kak Imtihan, apa kabarnya nih Kak? Halo Mas, baik. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir membersamai aku dan juga Sobat TC-TC di rumah. Nah, ngomong-ngomong kalau sekarang ini Kak Imtihan ini lagi sibuk apa nih Kak? Sebulan kemarin saya sibuk itu sih ngurusin skripsi karena udah itu ya nambah 1 semester, semester 9, jadi saya ngurusin skripsi dan udah selesai. Dan ini baru balik lagi dari Solo ke Banjarnegara. Oke, nah sama lagi sibuk buat itu sih persiapan buat season depan mulai dari Januari. Oke, berarti jobnya lagi banyak-banyaknya gitu ya Kak? Iya sih, karena kebanyakan bikin itu kan ucapan-ucapan, khususnya ini tahun baru kan banyak bikin ucapan tahun baru sama Natal, terus kayak nggak cuma megang runs kan, banyak gitu ya Kak, Al-Hilal ya sama kerjaan-kerjaan lain. Wah, gitu. Nah, buat Sobat TC-TC yang belum tahu ya, aku kasih tahu bahwasannya Kak Imtihan ini merupakan desainer grafis asal Banjarnegara, dimana kalau aku bilang itu seorang desainer lokal yang prestasinya udah mengglobal. Wah, keren banget. Jadi udah di-spill ya tadi bahwasannya Kak Imtihan ini juga terkait kerjasama dengan nama-nama besar gitu ya Kak. Kayak Rans, kemudian juga Al-Hilal gitu ya Kak. Al-Hilal itu klub bola asal Arab Saudi ya Kak? Betul. Oke, keren banget nih. Jadi di sini kita bakal curi resep sukses ala Kak Imtihan nih. Nah, langsung saja. Aku penasaran banget nih Kak. Kira-kira kalau dari Kak Imtihan sendiri, kapan sih merasa bahwasannya menjadi desainer atau ilustrator itu merupakan passion dari Kak Imtihan gitu? Sebenarnya kalau suka gambar, saya udah suka gambar dari kecil ya. Oke, berarti basically emang suka gambar gitu ya Kak? Iya, dari kecil udah suka gambar. Terus SMP tuh kayak kakak tuh punya laptop, jadi saya kayak ngedit gitu. Nyoba-nyoba gitu ya Kak? Iya, di Paint sama Photoscape itu. Terus pengen bisa desain. Terus pas masuk di MAN, kebetulan teman-teman juga suka ngedesainnya, udah jago-jago gitu. Hobinya sama gitu ya Kak? Iya, saya belajar. Awalnya itu saya ngedesain masuk Al-Hilal tuh tahun 2021 kan. Itu mungkin dibilangnya masih ilustrator ya karena fokusnya masih vektor, karena dulu kan masih rame terkait vektor wajah. Dulu sempat kayak jualan juga di CFD alun-alun tuh vektor-vektor wajah. Dulu terkenal ada Alam Kreatif. Nah, saya terinspirasi banget sama dia. Idola Kak Imtihan nih? Iya, dulu cuma bikin vektor-vektor gitu karena dulu passion suka bola juga. Terus lagi rame namanya komunitas Indo Football Artist yang terkait ilustrasi sepak bola. Oh iya, tahu. Jadi saya bikin vektornya tuh dibikin temanya bola gitu. Terus saya iseng upload. Awalnya itu ilustrator, mungkin desainer mulai tahun 2022 kayaknya. Soalnya fokusnya awalnya tuh di ilustrasi gitu. Oke, berarti udah dari lama gitu ya Kak? Iya. Terus kenapa sih akhirnya mutusin untuk terjun atau berkarir di dunia desain gitu? Apakah karena cuannya banyak atau apa tuh Kak? Lebih ke dulu impiannya kan jadi pelukis tuh. Terus kayak semakin kesini lebih pengennya tuh jadi desainer tuh. Terus lumayan bisa pas MAN. Jadinya masuk ke kuliah juga masuk di kafe biar lebih pinter aja lah, ya biar enak aja gitu, biar nggak ada tekanan gitu pas kuliah. Sesuai passion gitu ya Kak? Iya. Oke, nah ngomong-ngomong buat Sobat TC-TC yang penasaran Kak Imtihan itu kuliah di mana? Kak Imtihan ini kuliah di mana sih Kak kalau boleh tahu? Kuliah saya di
Institut Seni Indonesia Surakarta. Prodi Desain Komunikasi Visual. Jurusannya DKV gitu ya Kak, udah DKV. Sesuai banget nih Sobat Tisi-Tisi. Nah selanjutnya aku mau nanya nih, tadi kan udah di-spill sama Kak Imtihan bahwasannya Kak Imtihan ini mengerjakan banyak sekali project gitu ya Kak. Nah kira-kira dari banyaknya project tersebut, ada nggak sih Kak proyek yang mungkin paling berkesan buat Kak Imtihan? Mungkin paling berkesan kan dulu awal masuk ke Al Hilal tuh di-hire buat bikin ilustrasi pemain baru. Nah, setelah itu mungkin yang sangat berkesan ketika saya membuat itu poster pertandingan yang dulu awalnya cuma bikin ilustrasi orangnya aja, saya coba buat ngirim gambar ke Al Hilalnya, pihak Al Hilalnya, itu full satu desain itu. Akhirnya di-notice gitu kan? Poster pertandingan, saya coba chat. Saya awalnya tuh nggak disuruh untuk buat ilustrasi itu, cuma inisiatif aja karena lawannya Chelsea. Chelsea adalah klub fans, klub favorit saya. Favoritnya Mas Imtihan. Ya. Waduh. Kan dulu di Piala Dunia antar klub sekitar tahun 2022 apa ya? Mau melawan Chelsea, saya coba ngebikin aja dulu. Mau dipakai atau enggak, yang penting bikin dulu. Terus bikin, saya kirim ke chat lewat WA pihak Al Hilal, terus ternyata suka, terus diterima, terus diupload. Mungkin itu yang paling berkesan karena lawannya itu klub favorit Chelsea. Berarti kalau pas matchnya itu kira-kira Kak Imtihan dukung mana tuh Kak? Sebenarnya kalau pertandingan jelas dulunya Chelsea. Itu kayak profesional kerjaan, ya sebisa mungkin yang terbaik lah. Tetap profesional gitu. Tetap profesional. Nah selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak. Nah kira-kira gimana sih perjalanan kakak, gimana akhirnya bisa terkait kerjasama gitu dengan Al Hilal, dimana itu kan klub luar negeri gitu asal Arab Saudi. Pasti Sobat Tisi-Tisi itu bingung loh kok bisa orang Banjarnegara apalagi gitu ya Kak, tapi kerjaannya bisa collab dengan nama-nama besar asal luar negeri gitu. Nah awal mulanya itu gimana Kak? Awalnya tuh iya kan tadi saya suka bikin vektor wajah. Terus karena lagi rame itu Indo Football Artist itu banyak yang bikin ilustrasi bola yang udah ke klub profesional itu. Terus saya bikin coba dengan tema bola. Terus iseng saya upload di Behance. Itu Behance kayak platform buat portofolio anak desain itulah. Saya upload, ada saya bikin cover tuh pemain Chelsea, terus lumayan view-nya banyak, terus ada tiba-tiba ada yang DM katanya dari Al Hilal. Nah dulu saya sering main PS tuh sering pakai Al Hilal, agak sedikit tahu tuh. Itu terus zaman-zaman belum ramai itu sekitar tahun 2021 saya di hire buat bikin ilustrasi pemain baru itu. Awalnya dulu cuma dibikin ilustrasinya aja, yang terkait background gitu-gitu. Sana yang bikin, saya kirim PNG-nya ke sana. Itu mungkin awal saya di Al Hilal. Terus dulu awalnya kan masih fokusnya di ilustrasi aja. Sekarang mulai berkurang ilustrasi, lebih ke desain, banyak desain. Lebih bervariatif kerjaannya gitu sekarang ya Kak? Sekarang lebih banyak desain, malah ilustrasinya kurang, nggak ada. Berarti itu dari pihak Al Hilalnya yang notice karya-karyanya Kak Imtihan, terus menghubungi Kak Imtihan gitu? Iya, lewat Behance itu. Keren banget nih Sobat Tisi-Tisi. Nah selanjutnya aku juga mau nanya, dimana selain bekerja sama dengan Al Hilal itu, kalau dalam negeri ini juga ada nama besar yang terkait kerjasama dengan Kak Imtihan ya Kak. Nah siapa sih yang nggak tahu Rans gitu ya? Ternyata Kak Imtihan ini juga ngedesain buat Rans Simba Basketball ya Kak. Nah itu unit divisi basketnya Rans atau gimana tuh Kak? Iya, Rans Basketball ini kan di bawah juga ownernya Raffi Ahmad kan, di bawah Rans. Jadi saya ini ngebahas awal masuk. Iya, awal masuknya tuh gimana sih Kak? Kok bisa sampai Rans juga diambil tuh jobnya? Ya, jadi semester 7 kan saya ada magang kan. Saya magang terus saya daftar MSIB, alhamdulillah diterima di Indosiar. Saya berangkat ke Jakarta. Nah, terus karena magangnya itu nggak setiap hari tuh, nggak full setiap minggu. Ada berapa 2 hari apa ya itu WFH. Karena magangnya itu udah hampir selesai, saya nyoba nyari yang lain tuh, nyari pekerjaan yang lain biar bisa panjang lah setelah magang saya punya pekerjaan. Ya, betul. Saya coba
nanya-nanya ke teman yang udah kerja di basket, ternyata teman ngajakin ke kerjaan. Awalnya tuh belum rans, cuma ya kerjaan ini tuh ternyata head media-nya Rans juga, manajernya Rans. Gitu. Terus setelah desainernya Rans yang awalnya resign, saya diajakin ke sana. Mulai season kemarin 2024 saya mulai ngerjain masuk Rans sampai sekarang secara full time, bikin semua desain dari mulai sosial media, banner, jersey. Itu semuanya di-handle Mas Imtihan? Karena desainernya satu yang fokus di basket, ya. Jadi saya semua alhamdulillah saya ngerti. Oke, keren banget. Nah, kira-kira kalau selama kerja di Rans itu apa aja sih benefit yang didapat sama Mas Imtihan? Benefitnya mungkin ini yang pertama saya dapat privilege buat nyelesain kuliah. Setahun ini saya balik ke rumah buat ngurusin kuliah. Mungkin privilege-nya itu, selain itu kayak mungkin mendapat exposure karena kan orang-orang kiranya betul. oh Rans dari Raffi gitu. Iya, nama gede gitu pasti. Iya, selain privilege itu yang pertama dari Al Hilal. Jadi orang-orang kiranya wah ini desainer Al Hilal, desainer Rans. Jadi dianggapnya oke, padahal biasa aja kan, orangnya juga nggak pernah serius gitu. Merendah nih sobat TC. Nah, berarti kalau dari segi fasilitas itu juga benar-benar disupport gitu ya, Kak? Untuk fasilitas ya saya bisa dapat laptop, terus selain gaji ya dapat banyak banget ya, Kak. Mungkin aparel jersey gitu yang dari tim saya juga dapat gitu. Waduh, keren banget. Tapi kalau nonton matchnya itu kayak basket gitu-gitu juga sering nggak sih, Kak? Pertandingannya gitu. Pertandingan untuk basket karena kemarin saya kan masih WFA kan, tapi kemarin juga saya nyoba buat ikut away ke Jogja, ikut tim gitu untuk menonton pertandingan. Rencana nih Januari juga saya ke Bogor, udah mulai stay di mes. Mungkin itu saya juga ikut setiap pertandingan, saya ikut nonton langsung gitu ya, Kak? Iya, nonton langsung dan bekerja di sana, di lapangan langsung. Sering bekerja langsung di lapangan gitu, di pinggir lapangan. Sambil kerja gitu, Kak? Iya, sambil ngurusin itu, pokoknya cepat aja lah. Waduh, keren banget nih. Nah, selanjutnya ada nggak sih, Kak, kira-kira pengalaman seru ketika sudah bergabung dengan Rans gitu? Pengalaman seru, sebenarnya kalau nonton di pinggir gitu sambil bekerja tuh sebelum ke Rans kan saya kerja di Halo Basket tuh, media basket juga. 6 bulan terus masuk Rans. Mungkin pengalaman seru kayak karena ini tim beda dengan media kan, tim terus serunya paling ngikut pas away itu kan ke luar kota, pengalaman yang tadinya belum pernah ke tempat ini jadi ikut, bisa jalan-jalan juga. Iya, bisa ya, jalan-jalan sambil bekerja. Mungkin ada hal menarik nih sebelum hal menarik, saya sebelum masuk ke Rans sebenarnya saya pernah nge-DM sosial medianya Rans ke sebelum saya masuk ke ikut magang MSIB di Indosiar, saya pernah nge-DM Rans buat nyari-nyari tempat magang. Min ada info magang apa enggak, tapi nggak dibales. Oke, setelah belum itu dibales ya, Kak? Ya mungkin belum dikasih sama Allah pas itu. Terus saya daftar MSIB, masuk ke Indosiar, kan tempatnya di Jakarta, jadi di sana banyak ketemu orang-orang, terus ketemu juga sama medianya Rans itu, manajernya. Jadi masuk Rans, malah sekarang jadi dikabulnya jadi kerja di sana secara full time, nggak magang lagi. Nah, pasti relasinya itu juga banyak, kayak jadi kenal-kenal orang-orang yang hebat gitu, iya nggak sih, Kak? Kayak pemainnya atau orang-orang siapa gitu kira-kira? Pemain-pemain ya udah mulai kenal, terus paling setelah masuk Al Hilal tuh kayak dapat privilege, ibaratnya kayak dianggap oke padahal biasa aja kan. Lebih di notice gitu ya? Iya, sama teman-teman yang satu profesi, desainer, ilustrator, jadi kayak lebih bisa menambah link itu. Oh, ini desainer Al Hilal, desainer Rans gitu. Jadi kayak enak aja langsung ngobrolnya gitu. Lebih ke privilege itu sih. Keren banget. Nah, selanjutnya aku juga mau nanya nih, Kak. Kayak Al Hilal sama Rans itu kan dua klub yang berbeda gitu ya, Kak. Satunya basket, satunya juga football gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak standar perbedaan yang signifikan dari ngedesain dua instansi tersebut? Kalau standarnya mungkin sama ya. Saya juga
pekerjaan apapun selalu saya lakukan dengan maksimal. Selalu ngasih yang terbaik gitu ya Kak? Mau siapapun itu kliennya. Mungkin perbedaannya karena di Al Hilal tuh saya nggak bikin desain yang secara full gitu. Saya biasanya bikin desainnya cuma kayak poster pertandingan sama bikin desain semangat buat Arab Saudi. Nah kalau di Arts itu bedanya saya tuh semua saya yang ngerjain. Jadi setiap hari itu ada. Kalau Al Hilal nggak setiap hari itu. Berarti mungkin iya perbedaannya juga di waktu kali mungkin ya. Kadang pertandingan Al Hilal tuh dini hari. Jadi kayak ngerjainnya tuh malam-malam. Iya, kalau di sini masih jam berapa gitu ya Kak? Di sana udah mau match gitu ya. Iya, paling kalau standarnya sih masih sama sih. Iya, aku kan yang terbaik. Dan Kak Imtihan selalu memberikan yang terbaik untuk kliennya pasti ya Kak. Insya Allah. Oke. Nah, selanjutnya ada nggak sih Kak kayak pengalaman unik saat mengerjakan desain gitu? Pengalaman unik ya mungkin kemarin sih belum lama pengalaman unik. Saya bikin desain buat champion itu perayaan juara dari Perbanas Institute, karena pemain ras tuh banyak yang di sana. Nah saya ngerjain desain di pinggir lapangan pas Liga Mahasiswa. Nah ketika saya baru buka terus bikin desain, itu bolanya nabrak e-boardnya jatuh ke laptop. Untung laptopnya tuh saya taruhnya miring jadi nggak pecah gitu. Terus itu rusak nggak nih Kak? Apa? Rusak nggak berarti? Nggak rusak sih, langsung kayak ada tumbuhan tas di depan, jadi mungkin itu yang menarik sih. Tapi pasti kaget juga ya waktu itu. Kaget, baru buka, baru mulai desain tiba-tiba ada bola, e-boardnya jatuh ke situ. Oke, berarti itu emang bener-bener di pinggir lapangannya langsung ya Kak? Sambil ngerjainnya? Iya, karena di tempat itu biasanya tuh kan ada meja media, karena mungkin Liga Mahasiswa kan, maksudnya tidak segede IBL yang harus nyiapin media. Nah saya coba, karena di samping juga ada teman saya, jadi saya coba ngerjain di situ di belakang ring. Baru buka itu ada bola di situ. Tiba-tiba ada bola gitu ya. Iya. Terus roboh e-boardnya, kena laptop. Untung laptopnya ada ketahan sama tas. Aman ya Kak. Iya. Oke, unik banget nih Sobat TC. Nah selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak. Kan pekerjaan Kak Imtihan itu ada banyak sekali gitu ya. Nah kira-kira pernah nggak sih Kak kayak ngerasa kayak kehabisan ide gitu, atau ngestak gitu, bingung mau bikin kayak gimana atau enggak gitu Kak? Kalau kehabisan ide mungkin sering sih, tapi beberapa kali juga nyari-nyari di Pinterest, kadang bisa nemu. Biasanya tuh kalau belum mepet tuh idenya belum ada sih. Oh, kalau udah mepet baru banyak ide dilakuin. Biasanya itu sih kayak buka Pinterest, buka Behance, lihat desain-desain teman. Kalau udah mepet banget tuh bikin desain yang udah biasa aja. Oke. Udah pernah dibikin di mana, dibikin buat ini. Oke, berarti solusinya adalah mencari banyak referensi gitu ya Kak? Iya. Kalau lagi senggang tuh nggak istirahat buat kerja, pokoknya nyari inspirasi. Oke, betul. Batas kerja ada inspirasi. Jadi manfaatin waktu gitu ya? Iya. Nah selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak, kira-kira selama ngerjain desain gitu ya, itu kan pasti juga di-upload di media-medianya gitu. Nah pernah nggak sih Kak kayak dapetin hate comment gitu? Kalau hate comment di Instagram secara langsung belum pernah kayaknya, karena jangan dong. Iya, karena Instagramnya nggak itu kan, follow-nya nggak banyak. Mungkin dari kerjaan yang saya buat itu kan diupload, salah satunya diupload di Indosiar Sport. Pas magang saya bikin desain gitu, banyak yang komen lah, apalagi pas pertandingan gede kayak Persib sama Persija. Komen gimana tuh Kak? Itu rame lah pokoknya, kadang ada yang masalahin desainnya. Wah. Ini desainnya gini-gini. Ngeremehin nih Kak biasanya. Terus yang terbaru kemarin ada perkenalan pemain baru di Rans, karena memang belum sempat photoshoot, terus udah mepet waktunya, udah disuruh upload, terus itu kayak ngerjainnya juga cepet-cepet. Buru-buru gitu ya? Iya, sebenarnya fine-fine aja sih kayak gitu. Mungkin karena supporternya ngerasa musim kemarin selalu pakai video, kok musim sekarang cuma pakai desain gitu. Terus banyak di komen gini, katanya ini desainnya magang apa gimana, nggak oke, nggak kayak kemarin pakai video. Nah kalau dari Kak Imtihan sendiri nanggepin komenan kayak gitu gimana sih Kak? Saya sendiri nggak pernah nanggepin sih ya, kayak lucu-lucu aja, apalagi kayak di TikTok.
Kalau di TikTok tuh lumayan banyak yang komen di akun saya sendiri. Seru-seru lah, pokoknya lucu-lucu, ada yang lucu-lucu, ada yang kasih support. Tapi kalau yang hate gitu-gitu biarin aja sih, kayak ya udah aja itu buat evaluasi aja Ya, ke jangan depannya. terlalu dipikirin gitu ya Kak? Iya, malah nggak pernah saya pikirin, nggak pernah. Sebisanya juga kalau misal sesekali juga ada yang DM gitu, saya balas sebisa mungkin, selagi bisa saya balas sih. Oke, keren banget nih Sobat Isi-Isi. Bisa diterapin gitu ya tipsnya, bahwasanya kita jangan terlalu mikirin komenan-komenan yang nggak membangun gitu ya Kak? Betul, bro. Nah selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak, kira-kira untuk ngedesain ini kan pastinya juga untuk jangka panjang gitu ya Kak. Pasti itu juga ada perkembangan tren, kemudian juga ada yang lagi rame atau lagi hype gitu. Nah untuk dari segi desain sendiri Kak Imtihan ini juga ngikutin tren gak sih Kak? Atau mungkin kayak ngedesain yang sesuai requestan aja atau gimana tuh Kak? Untuk tren, kalau di Rans sendiri itu selalu kayak ngikutin tren yang lagi rame, riding the moment gitu. Misal ada momen kemarin pernah bikin kayak pas Chris Martin ke Coldplay ke sini. Oh iya. Nah itu bikin konten terkait itu juga buat meme-meme gitu biar rame. Tapi ada yang konten yang selalu mandatory, wajib harus kayak gitu. Oh iya, konsisten kayak sesuai gitu. kayak visual yang udah dibikin dari awal gitu. Tapi ada sesekali konten yang seru-seruan gitu sesuai tren. Kalau desain sendiri sebisa mungkin ya ngikutin tren sih yang menurut saya bagus gitu ya. Itu dibikin. Oke, nah selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak, kira-kira kayak kalau dari dunia desain itu kayak sekarang tuh ada yang cuma ngedesain tuh pakai template doang, terus juga sekarang kan udah rame pakai AI atau ChatGPT gitu. Nah kalau dari Kak Imtihan sendiri nanggepin hal itu gimana sih Kak? Kalau saya sendiri ya fine aja sih. Itu teknologi semua itu juga membantu gitu. Iya, membantu, sangat bermanfaat. Saya juga sesekali pakai template. Penting sih pakai template karena di Rans kan desain kayak banyak dan cepat gitu. Nah, ada yang konten itu udah pakai template, contohnya kayak skor kan biasanya cepat tuh, pertandingan selesai harus diganti skornya, kan itu nggak mungkin desainnya beda-beda. Iya, desain dari nol nggak mungkin ya Kak. Itu jadi udah nyiapin template di awal season. Terus terkait AI itu sekali juga pakai sih, kayak bikin digital imaging kan butuh pose gitu, bisa juga pakai AI gitu. Tapi dari itu semua kira-kira kalau tanggapan dari Kak Imtihan itu kayak ngurangin kreativitas nggak sih? Atau justru malah mensupport kita gitu supaya lebih bisa explore lagi gitu? Itu iya sih, bisa bikin kita tambah mengeksplor lagi sih, karena itu juga perlu diedit lagi. Kalau benar-benar dari AI itu kelihatan kan? Iya, jelas banget gitu. Iya, biasanya kayak butuh pose aja kan, bikin digital imaging, kayak bikin badannya aja, nanti kepala-kepalanya masih diedit lagi juga. Itu nambah kreativitas aja sih, biar kayak tema-temanya itu lebih banyak gitu. Oke, berarti tergantung pemakaian juga gitu ya Kak, dan jangan sampai kita itu kayak ketergantungan gitu ya pakai AI dan juga maunya gampang aja gitu ya Kak. Iya, selama ini sih yang teman-teman desainer itu walaupun pakai AI itu tetap harus ngedit gitu di Photoshop. Jadi malah membantu gitu ya Kak pastinya. Iya, membantu biar kontennya lebih bagus lagi. Iya, dan kita juga harus tentunya ngikutin perkembangan teknologi gitu ya Kak, nggak boleh ketinggalan gitu. Nah selanjutnya aku juga penasaran nih Kak, kira-kira buat ngedesain itu Kak Imtihan itu pakai software atau tools yang seperti apa sih Kak? Kalau saya sendiri di awal saya belajar desain itu udah pakai Adobe Photoshop. Itu sampai sekarang saya juga masih pakai Adobe. Untuk kebutuhan sosial media yang basicnya bukan vektor, saya gunain Adobe Photoshop. Terus untuk yang vektor kayak yang file-file gede buat banner gitu-gitu kan perlu file gede, itu biasanya saya pakai Adobe Illustrator. Terus buat sekali juga edit video, edit motion tuh pakai Adobe Premiere, After Effects sama CapCut juga. Tapi itu awal belajar itu semua dari kapan sih Kak? Itu terus belajarnya itu ribet banget nggak sih Kak? Aku penasaran. Itu belajarnya dari
Man kan itu kelas 2 apa ya. Berarti udah dari lama gitu ya Kak? Mengalir aja sih ya, kayak nyoba sendiri aja, sotoy aja. Mungkin yang saya bikin sekarang caranya belum benar, tapi hasilnya ya insya Allah sama lah. Oke, berarti banyak nyoba-nyoba gitu ya Kak? Iya, sok tahu aja nggak apa-apa. Oke, nah selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak. Aku ini udah ngepoin LinkedIn-nya Kak Imtihan. Nah, kalau nggak salah itu ada yang bikin aku salfok Kak. Jadi itu ada sertifikat yang namanya itu Adobe Certified Professional. Nah itu dari namanya aja kayaknya itu udah nggak biasa itu. Kayaknya nggak bisa didapetin sama semua orang. Nah itu cara dapetinnya gimana sih Kak? Dan menurut Kak Imtihan itu seberapa penting sertifikat itu? Saya dapetin sertifikat itu kan saya dihubungi sama dosen saya. Dari kampus gitu ya Kak? Iya, buat saya kayak ngawakilin kampus. Itu kayak gelombang pertama lah. Gelombang pertama mahasiswa-mahasiswanya tuh diangkat buat ikut Adobe Certified gitu. Saya juga awalnya belum tahu, oh kok ada sertifikat dari Adobe gitu. Terus saya ngikutin, dibayar dari kampus, ngikut secara online. Pertama tuh ada kayak pelatihan dulu sebelum tes. Ada pelatihan berapa minggu sama trainernya. Setelah itu baru ada tes. Tesnya tuh saya kira tuh tesnya kayak yang apal tools secara cepat itu. Oh iya. Suhu lah. Ternyata pas di tes tuh malah pakai cara apa yang benar itu. Harus cara buka tab itu di mana. Kayak prosedurnya. Iya, nggak pakai keyboard yang secara cepat itu. Pokoknya tangan kiri diumpetin lah. Biar pakai mouse aja. Berarti itu dibiayain sama kampus gitu ya Kak? Iya, dibayarin kampus, mewakilin kampus berapa orang itu. Terus kayak seberapa penting Adobe itu, mungkin desainer biasanya yang dinilai ketika masuk kerja itu yang dinilai portofolio sih sebenarnya. Iya, betul banget. Portofolionya seperti apa, mungkin Adobe Certified itu sebagai nilai plus lah. Iya, pegangan buat kita juga Kak. Yang bedain dengan desainer lain. Oke. Nah, selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak. Kira-kira kalau dari Kak Imtihan sendiri kan kalau aku dengar ceritanya gitu ya Kak, kayaknya itu sibuk banget. Terus Kak Imtihan ini juga kuliah jurusannya DKV. Biasanya DKV itu kan kayak identik dengan begadang gitu-gitu ya Kak. Nah kalau dari Kak Imtihan sendiri gimana sih cara manajemen waktu ala Kak Imtihan? Oh, kalau manajemen waktu sebenarnya saya juga waktunya masih keteteran gitu. Kayak dulu pas baru masuk kuliah itu masih kuat begadang sampai malam. Yang paling tipsnya itu sih kayak kan konten banyak, tapi ada konten yang harus naik dulu, ada yang konten yang belum harus naik. Deadline-nya beda-beda ya? Iya, jadi sebisa mungkin bikin buat konten yang mau diupload dulu. Terus sama mungkin konten yang gampang-gampang dulu saya kerjain, setelah itu sambil nyari ide-ide yang konten susah. Jadi saya udah bisa kira-kira nih konten kayak gini, temanya gini, bisa selesai berapa jam. Jadi harus komitmen itu. Jadi biar bisa semua dikerjain. Biar semuanya itu bisa tetap selesai gitu ya Kak? Iya, pokoknya yang utama dulu dikerjain. Terus misal ada yang susah, kira-kira kita sanggup buat ngerjain tuh berapa lama gitu. Oke, nah itu tips dari Kak Imtihan, bisa Sobat Tisi catat ya. Mungkin ketika kalian udah keteteran dengan banyak tugas gitu, bisa kalian terapin tips dari Kak Imtihan tadi. Nah selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak, kira-kira untuk sekarang ini ada nggak sih proyek menarik ada nggak sih kayak proyek menarik yang pengen dilakuin sama Kak Imtihan di waktu yang akan datang gitu? Project menarik tentunya mungkin saya pengen itu ya ngerjain sosial medianya klub profesional luar Eropa lah selain Al Hilal itu. Terus kayak project yang udah saya kerjain yang belum dipublish, mungkin ada beberapa kedepannya kayak jersey Rans itu udah saya kerjain tapi belum diperkenalkan. April dari Rans lah, sama kayak persiapan desain buat season depan di IBL. Oke, nah aku juga mau nanya nih Kak, kira-kira kalau Kak Imtihan bisa memilih, kira-kira mau desain buat klub bola mana nih Kak? Atau mungkin instansi mana gitu? Untuk klub bola, ya tentu klub favorit saya, Chelsea. Chelsea pasti ya. Itu saya pengen ngerjain buat Chelsea. Untuk instansi,
mungkin kayak instansi pemerintah kayaknya menarik. Oke, yang gede-gede gitu ya Kak? Iya. Oke, betul banget. Nah Sobat TC nggak kerasa nih perbincangan kita ini udah banyak sekali gitu ya Kak yang sudah disampaikan oleh Kak Imtihan, di mana Kak Imtihan ini benar-benar gokil sih. Anak muda asal Banjarnegara tapi karirnya ini bukan main-main gitu ya. Semoga Sobat TC di luar sana itu juga bisa kayak Kak Imtihan. Nah kalau dari Kak Imtihan sendiri boleh dong Kak kasih pesan dan motivasi untuk generasi muda yang ingin bergabung di dunia desain gitu. Mungkin kayak nggak bisa yang bikin motivasi gitu-gitu ya. Paling banyak di komen-komen TikTok saya tuh banyak yang nanya cara masuk Al Hilal, terus betul. Cara personal branding bagaimana. Mungkin dari saya tuh kayak bikin aja dulu. Awalnya juga saya nggak ada niatan buat bisa di klub itu kan. Awalnya juga aja dulu gitu ya. Bikin-bikin aja kan, bikin-bikin aja. Jangan pernah malu buat diposting lah. Dulu juga bikinnya jelek. Walaupun saya sekarang juga masih kurang ya. Dulu dapat masih jelek, yang lain itu yang udah terkenal tuh bagus-bagus kan. Saya coba belajar terus saya nggak malu buat upload lah. Saya upload, insya Allah tuh kayak adalah rezekinya, nanti ada yang notice gitu. Pokoknya upload dulu. Itu caranya paling gunain semua sosial media sih. Oke, manfaatin semua sosmed gitu ya Kak? Iya, terus jangan malu buat di-upload. Terus nyoba-nyoba terus lah, pokoknya nyoba-nyoba bikin personal project walaupun belum ada klien. Bisa aja ngedesain bikin personal project. Pengennya apalah, pengennya mungkin desainnya pengen fokus di F&B gitu. Bikin aja konten-konten dummy gitu, seolah-olah kita punya klien gitu. Nanti juga kliennya kalau misal ngeliat di sosial media yang mana, misal Facebook atau Instagram, kok desainnya bagus, mungkin ada klien yang menghubungi. Nah itu, pokoknya upload aja. Setuju banget nih Sobat TC. Tips dari Kak Imtihan tadi, bahwasanya kita harus memulai dari awal gitu ya Kak. Harus nyoba-nyoba dulu, karena yang namanya proses itu nggak ada yang instan ya Kak. Iya. Nah kemudian juga kita juga bisa memanfaatkan banyak sekali sosmed yang ada gitu ya Kak. Bisa jadi nanti di Instagram kurang rame nih, tapi ternyata ramenya itu di TikTok gitu rezekinya. Ya Kak. Oke, nah Sobat TC, buat yang mungkin masih penasaran gitu ya sama Kak Imtihan, bisa langsung aja kepoin sosial medianya. Boleh disebutkan Kak? Boleh, kalau mau ada yang mau ditanyain, selagi saya bisa, saya balas. Di Instagram saya ada Imtihan. Terus di TikTok saya juga ada Imtihan. Oke, nah nanti linknya juga kita taruh di deskripsi. Nah, makasih banyak gitu ya Kak, karena sudah memberikan banyak sekali motivasi, inspirasi, dan juga ilmu bermanfaat untuk Sobat TC di luar sana. Nah, kemudian buat Sobat TC juga jangan lupa subscribe channel YouTube Tambara CTC supaya nggak ketinggalan konten-konten kita yang lainnya. Nah, kemudian buat yang memiliki ide atau ingin bekerja sama dengan kami, bisa DM melalui Instagram @tambara_CTC. Thanks for watching and see you. Bye-bye.